Saya kira memang kalau lihat postur kita, kadang kalau 2019 jelas, terjadi, perbedaan yang cukup jauh begitu signifikan lah begitu ya. Karena, katakanlah di Perpres 72 sendiri sebenarnya dengan 2019, penerimaan pajak kita sudah, katakanlah shortfall sekitar 21%. Nah, bagaimana dengan kalau kita bandingkan Perpres 72 dengan realisasi sekarang yang saya kira memang, cukup drastis penurunannya ya, misalnya penerimaan pajak kita hanya 7,2 sampai November. Saya yakin dengan situasi sampai Desember agak berat kalau kita bisa mencapai 90%. Padahal di tengah situasi ini, penerimaan pajak, katakanlah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan dan memang, lumayan, saya kira ini jauh dari, prediksi. Nah, yang kalau kita lihat bedah lagi memang, kenapa pajak kita katakanlah cukup, drastis, pertama sumber penurunannya seperti tadi dijelaskan Bu Menteri berasal dari PPh 22 impor dan PPh badan. Kalau kita lihat memang trennya adalah karena penurunan, dari barang-barang impor kita yang menurun drastis, karena apa? Karena utilisasi dari industri kita itu, menurun sekitar 30 sampai 40% dan, industri kita sebagian besar menggunakan bahan baku penolong itu yang turun. Saya kira itu profiling. Sementara kalau PPh badan penurunan saya kira ini jelas karena banyak industri yang tahun ini tidak bisa menyetorkan PPh badan secara normal karena, penjualan mereka menurun drastis, keuntungan mereka menurun sehingga, penyetoran PPh badan sampai, November ini minus 36,10%. Nah, saya kira itu profil dari, pajak. Kalau belanja saya kira memang pasti lebih besar ya di 2020, pertama dari desainnya memang ada, anggaran, pemulihan, ekonomi melalui PEN maupun, program kementerian lembaga yang menangani Covid. Namun sayangnya kalau kita lihat, belanja kita sudah besar ya, tetapi sumbangan daripada pertumbuhan ekonomi, rupanya belum begitu besar. Karena kalau tadi Bu Menteri sampaikan, pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 overall itu hanya minus, 2,2%. Artinya jauh dari prediksi pemerintah yang 0,6 sampai minus 1,7. Artinya apa? Dengan Oke. segala upaya pemerintah melalui government expenditure, itu belum mampu mendongkrak ekonomi kita, Mbak Maria. Berarti akan panjang juga sampai dengan tahun depan pun dengan postur yang kurang lebih akan sama seperti ini, Pak Tauhid? Iya, karena saya kira memang akan ada perubahan, tetapi memang tidak akan jauh, berbeda ya. Pertama adalah, kalau kita lihat postur APBN di 2021 ada perubahan daripada postur, untuk belanja infrastruktur, pertahanan keamanan yang lebih besar daripada tahun 2020. Namun sayangnya untuk belanja program pemulihan ekonomi justru turun separuh, hampir 300 dari 600-an triliun menjadi sekitar 300 atau separuhnya. Padahal itu sangat dibutuhkan ketika proses pemulihan. Nah, situasi ini memang, cukup menghantui di mana, sisi bantuan sosial yang diharapkan mendongkrak, sisi demand daripada ekonomi justru turun drastis, sementara si supply sekarang pemanfaatannya relatif rendah. Seperti tadi Ibu sampaikan Bu Sri Mulyani, misalnya untuk, insentif daripada katakanlah, korporasi juga tidak bisa terserap dengan baik. Kemudian untuk katakanlah, insentif usaha itu baru 41%, pembiayaan korporasi 13%, itu sangat kecil sekali sehingga agak pemulihan di tahun 2021 saya kira ini mengalami hambatan.